هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتخرج بالقرب وتبقى بالهوائم وتذهب بالرضائم والقربات ويستغفر الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلوب وتنفرج بالقرب وتبقى بالهوائم وتنال بالرضائم والقربات ويستغفر الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلوب وتنفرج بالقرب وتبقى بالحوائج وتنال بالرضائم والقربات ويستغفر الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة. يا بدر يا مزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin, Ya Syafa'at al-Abidin, Wa Ya Qayyar al-Arkan, Wa Ya Jamu Izal Kalamil Qadim, Wa Shifa Syakhs Qawmis Saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wal fil akhirah. La tabdila li kalimatillah zalikal huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala zalimin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta Allah Allah dan para pengikut sampai hari akhir. Ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Fudul Ali fi Manaqib Jaili dan kitab Tahfizul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sebagai berikut. Manqobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir terjangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu pun habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit turun pun lenyap. Allahumma ansur alaihi Allahumma ansur alaihi rabbana wa ridwana wa amidana bisruri fi kulli wa manti wa makan. إلى حضرة السلطان أولياء قطب الأشفياء قطب الرباني وقوس الصمداني وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli ala sallim ala sayyidina Muhammad wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal nabiyil mustafa wa bil isma'ikal abdul qadir mustafa. Tawir qulubana min kulli syafi'udana wa ومشاهدتك وحببتك وأمدنا على السنة وجماعة وشر بها صدورنا وانصر بها أمورنا واغفر بها همومنا واكشف بها غمومنا ووفق بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا واغسل بها أحوالنا وبارك بها إيماننا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من متابعين الشريطين نبيك المصطفين بمحبة المهتدين بحياة دين واحسرة وتفنا بها على سنته ولا تحرمنا في الشفاعة وسرنا في زمرتي وتابي به القول المهاجرين والشهر السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكرامة سلطان أولي في الزمان Syekh Muhammad Abdul Ghasif Al-Maslul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hadapan yang mulia seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya. Wabil khusus Syekhuna wa mursyiduna wa murabbiyal awwal Syekh Syekh Muhammad Abdul Ghaus wa Masrur Qaddas Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, rawatul mukaridun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang diamanati memimpin Raudhah Al-Muqarridun ini, pertama kali saya ingin menyampaikan ungkapan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah dan akan selalu istiqomah berupaya memberikan khidmat terbaiknya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya yang diamanati memimpin Raudhah ini, karena alhamdulillah sedemikian padatnya agenda kita, semuanya dapat berjalan dan dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka yakin, hakul yakin, keberkahan akan senantiasa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Sambil ya memasang telinganya dan qalbunya untuk menerima mau'izatul hasanah, tangannya silahkan itu rerumputan dan air madrasah Tuan Syekh dinikmati. Itu sudah ada jaminan obat dari segala macam, terutama kaun ya yang masih saja rame ya, udah habis corona, delta, sekarang omikron. Biarin lah, kita mah nggak kenal sama gitu-gituan, betul? Kita coba ngedengar doang rame di berita, tapi kita mah nggak kenal gitu. Kira-kira kalau kita nggak dikenalin nama corona, kira-kira dideketin apa kagak? Lah kagak, gitu. Makanya jangan pengen kenalan, ya gitu. Udah biarin aja orang-orang aja yang kenal sama corona, kita mah nggak usah. Alhamdulillah. 66 tahun pemirsa Abah Sepuh memberikan pedoman buat kita di dalam menjalani kehidupan, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, baik sebagai individu, orang per orang, maupun sebagai anggota kelompok masyarakat. Yang pedoman itu dituangkan dalam bentuk tanbih. Tanbih itu bukan sekedar wasiat yang hanya selesai sampai di telinga. Tanbih itu harus betul-betul di dalam diri setiap ikhwan terdengar
kemudian terbukti di dalam praktek hidupnya. Namun bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena ada prasyarat untuk bisa membuktikan, mewujudkan isi tanbih dalam kehidupan kita. Karena isi tanbih itu ajaran kesucian jiwa. Maka syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa melaksanakan amanat guru agung kita, syaratnya diawali dengan siapnya hati kita. Bukan sekedar siap pengetahuan kita, tapi siapnya hati kita, pikiran dan perasaan kita untuk perlahan tapi pasti kita mempraktekkan ajaran tanbih. Ini masya Allah tabarakallah, ya. Kalau setiap kita mampu mempraktekkan amanat guru agung, yakin mereka saja hidupnya sedemikian mulia, ya, apalagi kalau kita betul-betul mengikutinya, pasti akan terbawa kemuliaan sebagaimana yang ada pada beliau-beliau yang mulia. Ya, sampai sekarang bagaimana guru kita di seluruh dunia, ya, dijadikan pedoman nasihatnya, wasiatnya, yang kalau kita telaah secara detil, isi tanbih itu 3. Satu adalah akhlak terhadap Allah, 2 akhlak terhadap diri sendiri, 3 akhlak terhadap sesama. 3 dimensi kemuliaan. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah. Di dalam tanbih sudah sangat jelas, kita di situ selalu mempedomani perintah agama dan kenapa? Karena tanpa kita mempedomani aturan agama dan negara, kita tidak akan mampu menjalankan pengabdian kita sebagai wujud akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting, ya. Keberadaan agama dan negara ini yang menjamin kelangsungan kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak aman, kira-kira kita bisa bagaimana begini kan? Takut kita. Ya, kalau keadaannya ini sistem politiknya, keamanannya, ya, tidak baik, kita nggak bisa. Ya. Belum lama, 2 minggu yang lalu kita mulai cemas. Kenapa? Ya, begal motor udah nyampe ke kampung kita, betul nggak? Tapi alhamdulillah, ya, dengan kekuatan alat negara, ya, langsung, ya, bisa diatasi. Nyaman lagi kita, tenang lagi kita, betul nggak? Sehingga apa? Rasa khawatir, rasa was-was berangsur hilang. Kita bisa aman, nyaman, datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke mana-mana, kemanapun, ya. Karena apa? Karena terjamin keamanannya mutlak, ya. Taat kepada agama dan negara akan memisahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Di dalam tanbih kita diingatkan, ya,
Sesungguhnya penderitaan itu berasal dari perbuatan diri sendiri. Nah, berarti jauh sebelum kita memastikan orang lain bahagia yang ada di sekitar kita, kita harus pastikan diri kita harus menjadi sosok pribadi-pribadi yang bahagia. Karena berawal dari pribadi yang bahagia, maka pada akhirnya ia mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang di sekelilingnya. Dan siapapun orang yang di sekelilingnya tidak merasa aman dan nyaman, itu berawal dari problem, masalah pada dirinya sendiri. Jadi kita tidak mungkin menjadi sosok yang mendamaikan, menyenangkan, menenteramkan orang di sekeliling kita kalau kita dengan diri kita sendiri belum selesai. Kalau kita sendiri belum bisa berakhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kita berakhlak terhadap diri sendiri? Seperti yang sudah saya sampaikan di manakib yang kemarin hari Ahad. Ada dua potensi yang akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas diri kita. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua perasaan. Kalau pikiran dan perasaan kita belum clear dengan diri kita sendiri, hakul yakin orang yang ada di sekitar kita nggak akan pernah dapat pancaran ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Kenapa? Mukanya aja dilihat udah kagak enak. Betul nggak? Baru melihat mukanya aja udah nggak bikin nyaman. Apalagi ngedengar suaranya, ngedengar kata-katanya, apalagi merasakan perbuatannya. Dari apa? Dari pikirannya yang masih kotor, perasaannya yang masih kotor. Nah, maka ini kita harus selalu sibuk bagaimana menjadikan pikiran dan perasaan kita betul-betul pikiran dan perasaan yang bersih. Maka nggak mungkin kita bersih kalau nggak mendekat kepada yang sudah bersih. Maka para ikhwan akhwat disebut sebagai pecinta kesucian jiwa. Siapa yang suci jiwanya? Guru kita. Kenapa? Tidak mungkin keluar itu tanbih terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita dalam segala-galanya, mesti kita hormati. Terhadap orang yang sederajat dengan kita, maka jangan sampai terjadi persengketaan. Ini kalau bukan karena sudah bersihnya pikiran dan perasaan, nggak akan muncul nasihat itu. Tapi karena guru agung kita senantiasa menjaga kebersihan hati dan pikirannya, Masya Allah, kita aja yang jadi muridnya kagak sanggup. Baru tiba ngeliat di media sosial aja, ya udah geting kita, udah pengen nulis aja di komen, betul nggak? Ya, karena apa? Pelecehan, penghinaan terhadap guru agung kita luar biasa. Tapi ketika seorang ikhwan ngadep, abah, kedah kumaha atuh, ya, abi geus teu sanggup, ya. Murid nggak sanggup melihat gurunya dicaci maki. Apa jawaban guru agung? Keun wae, biarin aja. Ya, mereka mencaci maki karena belum tahu.
ya, belum kenal. Bahkan orang sekarang lebih banyak sok tahu daripada tahu. Kenapa lebih banyak sok tahunya? Sekarang cuma ngandelin media informasi mah tergantung siapa yang ngendaliin, tergantung siapa yang punya channel, betul nggak? Kalau yang punya channel emang orang yang tolim, yang pikiran, yang perasaannya kotor, pasti yang keluar postingan yang kotor, yang jelek. Tapi kalau yang baik, yang bersih, maka akan memberikan yang bermanfaat buat sesama. Dan yang ketiga isi tanbih itu akhlak terhadap sesama. Ini penting, sekali lagi dasarnya adalah kita harus menjauhkan sifat nifaq dalam diri kita. Sifat nifaq itu orangnya disebut munafik adalah ketika hati tidak lagi diisi dengan kesucian. Hati diisi dengan hawa nafsu. Ketika hati diisi dengan hawa nafsu, pikiran diisi dengan hawa nafsu, maka pasti akan menjadi sifat-sifat nifaq di dalam kesehariannya. Kemarin sudah kita bahas, diawali munafik itu atau sifat nifaq itu diawali dari pikiran. Pikirannya yang kotor disebut dengan suudzon. Kalau sudah suudzon, buruk sangka, pasti dia akan jadi orang fasik. Orang fasik itu tahu yang benar, tahu yang buruk. Yang benar nggak dikerjain, yang buruk juga nggak dikerjain. Itu baru fasik. Ya, tahu benar, tahu salah, tahu maslahat, tahu madorot. Tapi pengetahuannya tidak mengantarkan dia bersikap. Tentu sikap yang semestinya adalah sikap yang baik. Tahu yang baik, kerjakan yang baik. Tahu yang manfaat, kerjakan yang manfaat. Ya. Kalau dia dengan pengetahuannya tidak melakukan kebaikan dan juga tidak melakukan pencegahan keburukan, maka itu disebut fasik. Nanti naik lagi ke tingkatan berikutnya, namanya zalim. Tahu yang benar, tahu yang salah, yang benar ditinggalkan, yang salah dikerjakan. Itu namanya zalim. Kalau udah zalim bakal jadi kafir. Ya, keburukan ditampakkan, ya, kebaikan disembunyikan. Ya, kalau sudah kafir, lambat laun jadi musyrik, syirik. Kalau sudah syirik, maka qalbunya akan selalu membohongi Allah, membohongi Rasul, membohongi orang mukmin. Karena apa? Lisannya lisan mukmin, tapi hatinya hati kafir. Itu disebut orang munafik. Dan menghilangkan sifat munafik ini berat, sulit, ya, tidak mudah, ya. Iklam ayuhal ikhwan, ketahui wahai sekalian ikhwan rahimakumullah. Inna sifatal mazmumat fil qalbi katsir. Sifat-sifat yang jelek di dalam qalbu kita itu banyak sekali. Ya. Wa tadhiruha razailuha, ya. Min razailiha tawilul wasatilul ilahi fiha ashabun. Maka upaya untuk membersihkan hati
dari kotor-kotor hati, noda-noda hati, butuh perjalanan yang panjang, ya, dan tidak mudah alias sulit, ya, kecuali illa bi zikrillahi ala dawami sirron wa jahron. Kecuali kalau kita terus-menerus menyibukkan diri berzikir, mengingat Allah baik secara jahar dengan lisan maupun secara sir rahasia di dalam qalbu. Alhamdulillah kita udah punya dua-duanya. Jaharnya sudah ditalqin, ya, lalu sirnya sudah ditalqin. Nah ini yang akan menjadi media buat kita untuk membersihkan hati. Maka lambat laun karakter-karakter jelek dalam diri kita akan berubah, ya. Nah inilah yang disebut dengan kita sedang bermetamorfosis. Dengan ikut guru kita sedang bermetamorfosis. Sekarang ini ibaratnya diri kita yang masih kotor, yang masih jelek, kelakuannya seperti ulat. Siapapun melihat ulat jijik apa enggak? Jijik. Tapi dengan kita ikut ajaran guru, bimbingan guru, yaitu melalui zikir, melalui nasihat di dalam tanbih, perlahan-lahan nanti kita akan membungkus diri kita jadi kepompong. Kalau udah jadi kepompong, setelah itu kita jadi kupu. Kira-kira kalau udah jadi kupu-kupu pada resep enggak? Resep lihatnya. Iya. Nah, kita sedang bermetamorfosis. Biarin kita, makanya kita bertorikot karena kita tahu akhlak kita jelek. Betul nggak? Kenapa kita bertorikot? Karena kita sadar ibadah kita males. Betul nggak? Maka ngikut guru supaya yang jelek berubah jadi bagus, yang males lambat laun jadi rajin. Dan ikut guru nggak akan bisa, ya. Jalanin agama bukan hal yang mudah, ya. Kita perangnya bukan sama siapa-siapa, perangnya sama diri sendiri. Ini kalau nggak dibantu sama guru mendaliin nafsu, ya Allah, kalah melulu kita. Betul. Maka tadi itu kita riadoh ngalahin nafsu dari maghrib sampai wekiri masih duduk di musola. Alhamdulillah. Riadoh namanya. Belum yang riadohnya lagi dikasih susah, yang riadohnya lagi dikasih sakit, yang dikasih sempit. Udah nerimain aja, ya. Insya Allah sesusah-susahnya kita di dunia selamanya apa enggak? Nah, sebentar kalau udah mati selesai susahnya, ya itu. Nah, maka dari itu ini kita syukuri, ya, kita dibimbing guru, ya, perlahan-lahan kita bisa melaksanakan dan meningkatkan amalan kita, ya. Innal qalba la tasda kama yasna'ul hadid. Sesungguhnya hati itu mudah berkarat sebagaimana besi gampang berkarat, ya. Dan apa yang bisa membersihkannya tidak lain adalah dengan zikrullah. Likulli syai'in siqolat wa siqolatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Zikir yang bagaimana? Zikir yang warid, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada seluruh ahli silsilah yang menyampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita udah
insya Allah tanggal 19 kita mau datang ke guru kita. Ya, tanggal 19 kita sohbah. Ya, kita sohbah. Yang belum menguatkan niatnya untuk sohbah segera, ya, karena saya hanya satu bis, ya, bisnya udah saya booking, ya, biayanya 7,8 juta 2 hari, ya, itu. Jadi yang belum dikuatkan niatnya kuatkan, ya. Kalau memang di bulan Maret belum bisa, di agenda berikutnya nanti yaitu di bulan Juni, ya, di bulan Juni atau di bulan Juli, ya. Nah itu harus dari sekarang diniatkan, ya, jangan ngomong duit dulu, ya, duit mah nggak kelihatan kalau masih di kantong, ya, kalau udah dikeluarin baru kelihatan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita selalu bersama dengan Guru Agung, selalu dengan para orang-orang yang cinta kesucian jiwa. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammi wa min ummah ya Allah. Wasalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli muhyadilillah bilhadi ya Allah. Bilhadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.